Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hanti. Nama saya Nurul Rahmadita. Kami di sini akan mereview hasil observasi yang telah dilakukan oleh Kang Teti. Sebelumnya, boleh Kang perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Muhammad Pemudumi yang telah mengobservasi PT Kas Nusantara Perkasa Factory yang yang dilakukan pada observasi tentang arang briket yang bertempatan itu di Karawang Baru, Karanganyar, Kelari, Karawang, Jawa Barat. Untuk briket itu awalnya saya mereview briket itu karena tertarik dengan briket karena saya lihat di YouTube. Terus kebetulan ada teman saya yang dekat sama PT Kas Nusantara yang di bidang briket kebetulan. Terus saya observasi di situ tentang pemasarannya yang kayak gitu. Itu kalau boleh tahu dilaksanakannya pada hari apa ya? Itu dari bulan kemarin kalau lupa sih. Nah, Kang boleh diceritain nggak? Itu di sana Kang tuh ngapain aja gitu? Hasilnya apa yang didapat? Kalau dari itu paling saya dari segi pemasarannya ya, karena saya mereview hasil pemasarannya. Di Bapak itu kalau bahan dasar dari briket itu arang tempurung kelapa yang dikeringin terus dibakar secara kayak arang kayak gitu, arang biasa, terus digiling pakai penggilingan, terus dicetak sampai padat dan hasil dan bentuknya yang diinginkan oleh customer itu. Sesuai ya? Iya, sesuai pesanan customer. Ini ya Kang, setelah kami melihat hasil video yang telah kami buat kemarin, ada pertanyaan yang muncul nih di kami gitu. Pertama, kayak hal apa yang membuat Akang tertarik memilih briket sebagai bahan untuk wawancara? Kalau itu briket kan dulunya saya lihat-lihat di YouTube ya. Nah, lihat dari YouTube itu potensinya sangat besar. Soalnya kan kalau di luar negeri itu kebanyakan udah pakai briket. Soalnya kan kalau yang buat pengganti ya bahan bakar kayak buat ke itunya buat batu bara ganti batu bara. Kalau batu bara kan dari alam ya pasti habis. Kalau briket itu dibuat oleh orang, jadi potensinya sangat besar buat kedepannya kayak gitu. Untuk lokasi wawancaranya itu di mana ya Kang? Terus Akang ngelakuin wawancaranya itu kapan? Kalau wawancaranya tanggal 15 Januari 2023 ya. Di tempatnya itu di Karawang Baru, Karanganyar, Kelari, Karawang, Jawa Barat. Berarti itu langsung ke pabriknya? Ya. Tempat produksinya langsung pusatnya? Iya, di pusatnya. Itu juga di bapaknya. Sebenarnya itu advokat ya, lawyer. Tapi dia mau mengembangkan UMKM di lingkungan masyarakat, membuat briket. Setelah wawancara kemarin, apa yang akan ketahui tentang briket dan biasanya target pemasaran itu siapa? Kalau kemarin itu kalau briket buat apa? Buat ke UMKM. Kalau pemasarannya itu lebih ke UMKM, soalnya kalau udah ekspor harus bisa memenuhi kapasitas yang pesanan dari customer harus bisa memenuhi. Nah, si bapak itu belum bisa memenuhi karena dari faktor mesinnya itu masih manual, terus alat-alatnya itu masih sederhana kayak gitu. Nah Kang, tadi kan Akang
nyeritain katanya kalau briket pakai bahan bakar alam itu katanya cepat habis. Terus emang kalau bahan bakar alam cepat habis, apa pedulinya gitu buat kita? Kan biarin aja, kita kan sebagai manusia kan harus ya udah pakai aja apa yang ada di alam kayak gitu kan. Kenapa tuh Akang sampai peduli kayak gitu? Ya kan kalau alam itu kita juga kan dari apa pemerintah juga harus menjaga ya, soalnya kalau enggak alam enggak kalau alam habis kan kita juga yang rugi, kayak misalkan penebangan hutan ya, nanti kita juga dapat dampaknya itu dari banjir atau longsor kayak gitu. Jadi ada rasa buat peduli ke lingkungan ya. Iya. Yuk, tanya. Kenapa milih UMKM Briket tersebut gitu? Karena kan masih banyak ke tempat lain. Maksudnya kamu pilih UMKM yang di tempat Akang tuh, kenapa nggak di tempat lain? Kayak kan di video Akang tuh nggak salah ada yang keluar di Rawakarta ya. Rawakarta apa ada keunggulan sendiri atau mungkin Akang hanya tahu tempat itu aja? Ya, awalnya itu kan saya juga emang mau belajar tentang briket ya, lihat-lihat di YouTube. Nah kebetulan teman saya itu di Kelari di Karangbaru ya, itu kebetulan ada kenalan si bapaknya itu. Nah kebetulan dari situ ya saya emang niat saya mau belajar briket, kebetulan ada teman saya yang kenal, ya udah saya observasi di sana. Jadi karena Ada ada kenalan. keuntungan gitu, Iya. ada kenalan teman, jadi langsung aja observasi di sana. Ya, Kalau nggak ada teman berarti Akang bakal tetap di sini apa mau nyari yang lain ya? paling nyari yang lain, bukan mungkin karena udah itunya aja kali ya, udah jodohnya gitu ya di Ini situ. karena lebih dekat juga nggak sih? Karena kan kalau Rawakarta kan lumayan jauh ya tempatnya. Ya, ya karena ada kenalan aja, jadi saya tahu. Kalau saya tahu juga di Rawamarta itu dari si bapak itu, dari Pak Asep itu. Jadi saya nggak tahu kalau di Rawamarta itu ada pabrik briket juga. Itu pabrik briket yang di Rawamarta itu punya bapak itu juga atau punya orang lain? Beda, beda kalau yang di Rawamarta itu udah kapasitasnya itu ekspor, tapi udah dari segi dari segi pemasarannya juga udah bagus, terus dari segi mesin-mesinnya udah canggih tadi. Tapi kalau yang di Rawamarta itu dia baru merintis atau emang belum berkembang aja? Udah dia baru merintis, dia tuh sekarang pemasarannya itu awalnya itu dari ke UMKM kayak tukang sate, ayam bakar kayak gitu pemasarannya, tapi dia tuh lagi ngusulin ke pemerintah buat bikin alat nyediain alat-alat yang udah lebih canggih. Kang setelah melakukan wawancara ya, observasi ke PT Briket itu, Abang lihat potensi apa sih ke depannya gitu, Mbak? Ada kenaikan penjualan apa nanti bakal turun gitu penjualan? Soalnya kan briket sekarang udah jarang dipakai gitu kalau di zaman sekarang. Itu juga sedikit. Kalau menurut saya itu potensinya sangat besar, soalnya kan mengganti buat batu alam ya, batu ya dari bahan bakar alam, terus pasti kalau alam itu bakal habis. Kalau briket itu kan kita yang buat, jadi potensinya bakal besar. Terus kalau briket itu bukan jarang yang bukan jarang yang pakai, tapi masih baru tahu gitu, orang-orang belum tahu kalau briket itu ya, belum pada tahu. Soalnya si bapak juga Pak Asep itu awalnya itu dari UMKM biasa, terus ada UMKM, ada perusahaan yang nanyain bracket ini dari mana Pak, dari Pak Asep itu. Nah sekarang dia tuh pemasok juga dari dari ke Bogor, perusahaan kompor yang masih kompor manual, tapi bahan bakarnya itu dari briket. Nah, kayak gitu. Terus potensinya juga kan ekspor. Kalau di luar negeri itu briket itu emang dipakai buat kayak bikin kalau di Arab itu
buat pembakaran roti ya kalau di Arab, terus buat sisa juga bisa, terus kalau di Jerman kalau nggak salah itu buat pembangkit listrik. Oh, Briket itu pembangkit listrik, kayak di Belanda tuh kipas angin jadinya pakai briket, makanya potensinya itu bakalan besar. Makanya Pak Asep mau ngusulin ke pemerintah buat ngadain alat-alat yang lebih canggih buat bisa memenuhi kapasitas ekspor ke luar negeri. Untuk penjualan briket ini lebih banyak di luar negeri atau dalam negeri? Kalau sekarang kebanyakan itu yang itu luar negeri, makanya Pak Asep nggak bisa ekspor itu karena luar negeri itu harus memenuhi kapasitas yang dia apa, dia dia mau kayak gitu. Soalnya kalau kita bisa ekspor tapi kapasitasnya belum memadai, terus bisa menghambat juga ke apa, ke dianya, menghambat buat kerjaan yang lain kayak gitu. Kalau kita nggak bisa menyediain apa yang pengiriman yang dia mau, karena ekspor itu minimal itu 1 kontainer Oh, banyak. ya, minimal itu 1 kontainer. Kalau Pak Asep belum bisa menyediain kayak gitu kan briket itu kan sama kayak arang ya bukan ya? ya. Nah, kenapa sih namanya briket? Kenapa nggak arang aja gitu? Arang apa yang ngebedain itu briket sama arang? Padahal kan sama-sama gitu. Ya kalau arang itu kan cuma dibakar terus jadi arang ya. Kalau briket itu cara pembakarannya juga harus kedap udara, soalnya biar tahan lama juga, terus dipres lagi, terus dikasih perekat, jadi lebih apa, baranya itu lebih lama dan juga iya tahan lama, bisa nyampe 2 jam, 3 jam sampai 7 jam. Kalau arang biasa kan di apa, diemin itu mati ya. Kalau briket itu enggak, masih tahan lama, terus di pembakarannya juga nggak lama kayak gitu. Kalau arang kan habisnya lama, kalau briket tahan lama. Berarti ada perbedaan khusus ya antara Iya. briket sama arang itu. Iya. Banyak kebanyakan sekarang UMKM juga kayak kayak ayam bakar, sate, pakainya briket soalnya. Iya, tahan lama. Kalau briket itu sama kayak arang nggak sih? Kayak kan kalau arang tuh kalau udah apinya mati, arangnya habis, mungkin Ya. habis bener di debu gitu kan. Ya. Kalau briket tuh di debu juga atau dia masih berbentuk briket gitu? Jadi debu juga, Tapi lebih lama ya. lebih lama, tahan lama. Soalnya di press juga, dibentuk juga. Untuk yang akan ketahui, ada berapa sih pabrik briket yang ada di Karawang selain yang di Karawang itu sama di Rawamata? Kalau saya tahu itu cuma di Rawamata sama di Karanganyar Baru itu. dua. Iya, soalnya di Bandung juga belum ada. Iya. Nah, Kang, jadi apa sih keuntungan Akang mewawancarai kemarin tuh observasi ke pabrik briket itu, keuntungannya kayak gitu? Kalau keuntungannya itu banyak ya. Kalau saya kan jadi tahu ya, emang saya mau belajar briket, jadi saya tahu tentang briket, terus cara pengolahannya juga tahu. Jadi saya belum mendalami tentang yang engine-nya itu kayak gimana, terus kan ada pengukuran tentang kimia kayak gitu. Nah, saya belum itu. Kebetulan kemarin juga Pak Dedi, rektor UBP itu ke sana buat apa, buat pengen dari sekam tadi dibikin briket. Dia juga udah bisa, tapi asapnya itu banyak, kalau itu banyakkan apa, banyakkan polusinya daripada briketnya itu. Untuk proses pembuatan briket itu biasanya berapa lama? Entah mungkin seharian atau mungkin berjam-jam? Gimana itunya, gimana apa, gimana cara mengolahnya. Terus kalau Pak Asep yang di sana itu ya tuh nargetin 1 hari itu harus kebuat 20 kilo, soalnya buat memenuhi customer. Jadi lumayan cepet juga kali ya proses pembuatannya gitu. Iya cepat, itu masih manual. Kalau pakai mesin yang lebih canggih mungkin lebih ke 100 kilo per hari bisa jadi.
Kemarin waktu observasi Akang diliatin cara buat briketnya nggak? Cara pembuatannya? Kalau saya itu kemarin baru cara pengeringan, terus pembakaran, sama cara apa ya, pembentukan belum, paling di itu sendiri apa cara pengeringan briket yang sudah jadi sudah berbentuk di apa dikeringin kayak gitu. Dilakukan sendiri tuh Kang? Enggak. Oh, enggak. Udah jadi, kebetulan lagi libur kemarin jadi saya nggak bisa lihat Proses dari proses awal. dari awal ke menjadi sekarang jadi briketnya. Mungkin segitu aja Kang pertanyaan yang bisa kita tanyai. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat banget buat kita berdua yang belum tahu tentang apa itu briket gitu. Jadi kita jadi tahu Iya, bedanya jadi- arang sama briket apa, Terus gimana pemasarannya gimana segala macam. Nah, bermanfaat sih sama kita. eh, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.